yang disampaikan oleh Pak Amir diperkuat oleh Ray Rangkuti dengan penggiringan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Ray Rangkuti gitu loh. Kita ini memangnya mesti diberi penjelasan. Ya, nggak bisa bicara soal jangan Pak Jokowi bicara korupsi. Mana buktinya? Menggiring opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan waktu zamannya Pak Jokowi? Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya jangan kita sama-sama mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pengaduan dan laporan masyarakat yang dibawa ke KPK itu. Maka sudah dilaporkan. Pak Jokowi sudah sampaikan jika memang ada bukti-bukti silakan. Jangan bermain di opini publiknya dong. Kalau memang bicara soal hukum silakan aparat penegak hukum lakukan. Pak Jokowi nggak keberatan. Sudah dilaporkan. Pak Jokowi nggak keberatan. Oleh karena itulah kita tunggu. Gitu loh. Mana pelanggaran yang bisa dipertanggungjawabkan? Jangan KPK ini ke oposisi kencang, ke dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Kau kan selalu seuzon aja. Untuk melaporkan. Mungkin tidak melaporkan. Ray Rangkuti dan kawan-kawan saya yang sering berbarengan ini. Tuntaskan ini kasusnya. Ketika melihat ada kepentingan yang sejalan, dia percaya asing. Tapi kalau kepentingan tidak sejalan, tidak percaya asing. Ini bicara soal kepentingan aja. Dan bicara soal hukum kan kita juga sudah dengar di KPK. Beberapa waktu lalu juga kita dengar mantan penyidik KPK Yudi sampaikan berbagai macam skema, berbagai macam prosedur di KPK. Yang memang KPK firm dia akan lakukan tindak lanjut ketika memang itu ada bukti-bukti yang cukup. Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar. Dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan jangan ini juga membangun sesat pikir jadinya. Makanya jadi kita ini seolah-olah bahwa Pak Jokowi pengen dibangun stigmanya bahwa dia betul-betul korupsi. Bahwa dia betul-betul melakukan pelanggaran. Ya, secara hukum kan nggak ada juga buktinya. Makanya kita tadi minta sebaiknya KPK hanya asumsi. Membuat jadi Bung Ray membangun asumsi di mana-mana hanya sekedar ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan rasa-rasa saya baru kali ini mantan presiden seperti Jokowi yang selalu didiskreditkan. Mantan presiden yang lain enggak juga. Banyak kasus-kasus yang kemarin itu juga enggak gitu loh. Bung Semar dan Bung Andi kapan mau datang ke KPK? Apa urusannya saya datang ke KPK? Siapa yang menggugat yang mendalilkan? Apa urusannya Bung Ray? Siapa yang melakukan gugatan yang mendalilkan? Kok kita yang harus mendalilkan? Kalau laporan Anda di sana tidak. Bung Refli. Artinya laporan Anda di sana selesai. Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, nggak bisa mendalilkan malah minta tolong yang lain. Bicara mandat rakyat kan tidak bisa bicara orang per orang. Kalau bicara mandat rakyat itu didapatkan Pak Prabowo 58, sekian %. Itu sudah diakui juga oleh Pak Prabowo bahwa itulah dukungan dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahwa Pak Prabowo meyakini juga bahwa rasanya sulit untuk memenangkan pertarungan kontestasi Pilpres jika memang tidak mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Nah bicara mandat, bicara mayoritas. Bukan bicara mandat 1-2 orang, 10-15 orang. Tapi ketika bicara mandat rakyat secara mayoritas, apakah yang diinginkan rakyat tidak bisa diklaim bahwa rakyat menginginkan Pak Jokowi. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi ribuan orang bahkan untuk datang tanpa diundang. Bahkan ada yang bilang wisata. Iya wisata dan lain sebagainya. Yang menurut saya itu salah satu indikator bahwa rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Bahwa ada kekurangan di pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa juga kita pungkiri. Tapi bahwa juga ada prestasi yang perlu diapresiasi ya harus kita akui juga. Dan bahwa Pak Prabowo sekarang ini soulmate-nya Pak Jokowi ya harus kita terima juga kan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada para pendukungnya Pak Prabowo yang dulunya 2014, 2019 rasa sakit hatinya sama Pak Jokowi masih membekas, ya mohon dipahami juga bahwa pemerintahan sekarang ini terbangun hasil dari kerjasama politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi saya tanya dulu Pak Amir waktu 2014, 2019 mungkin pendukung Pak Prabowo, bukan? Pendukung Pak Prabowo, pakai mic, mohon maaf Pak. Saya dari dulu nggak pernah mendukung siapa-siapa. Oke, jadi Anda posisinya independen, tengah kan? Nah, apa yang Anda sampaikan saya itu adalah sikap saya terhadap pemerintah adalah mana yang benar kita dukung. Ada yang perlu kita kritik, ada yang perlu kita tolak gitu kan. Jadi apa yang Anda sampaikan ini genuine, apa adanya, orisinal, apa adanya gitu kan. Dan Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan adalah suara juga bagian dari suara rakyat. Iya. Kalau boleh saya tambah ya Pak ya, boleh ini kalau boleh ya, boleh nggak Pak?
Boleh. Apa dulu Bang Rey nih? Ya, makanya saya Silakan aja. Oh silakan Pak ya. Saya menangkap apa yang mau Bapak sebutkan ini. Kan kita ini bicara soal hantaman dari dalam, hantaman dari luar. Pak Amir mau mengingatkan kita, salah satu hantaman dari dalam itu adalah masa lalu. Gitu. Masa lalu yang itu merupakan tantangan Presiden Prabowo sekarang untuk diselesaikan. Apa itu? Saya mengutip Bapak tadi ya. Misalnya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kemungkinan adanya apalagi tadi Pak? Anda ini sudah terlalu melenceng. Tunggu dulu. Bukan, Bung. Tunggu dulu, Begini Bung. Tunggu dulu. Kan ini konteks, kan katanya mau dibuat ke konteks ini kan. Pak Amir mau mengatakan tantangan kita di dalam ada yang bersifat dari invisible hand, tapi ada juga yang bersifat masa lalu. Yang masa lalu itu apa? Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang diwariskan kepada Pak Prabowo. Yang oleh karena menurut Pak Amir nih, kalau Pak Prabowo nggak menyikapi ini, kira-kira akan sulit kita menghadapi masa depan itu. Apa antara lain? Antara lain adalah soal dugaan pelanggaran konstitusi. Apalagi tadi Pak? Korupsi. Yang OCCRP Ya, itu ya pelanggaran Pak ya. konstitusi yang mana? Yang ketiga adalah apalagi tadi Korupsinya Pak? yang mana gitu loh. Ya, hah? Iya, yang mana Pembohongan gitu. publik gitu. Nah, tapi itu dijelaskan juga. Saya Iya, setuju. dijelaskan juga dong. Jadi jangan Jadi juga akhirnya sesat kalau informasi Presiden gitu Prabowo loh. tidak Sesat memiliki, informasi yang disampaikan ya oleh kan, sikap Pak Amir terhadap diperkuat isu oleh ini, Ray Rangkuti dengan ini penggiringan artinya sesuai dengan apa setidaknya yang menjadi menurut pikiran Pak Ray Amir, Rangkuti gitu loh. kita ini Memangnya kan mesti dihadapkan diberi dengan penjelasan. Ya nggak bisa persoalan yang bicara besar. soal Jangan Pak Jokowi bicara korupsi. Mana menggiring buktinya? opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Nah, waktu zamannya Pak Jokowi? itulah- Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya Jangan kita juga sama-sama penggiringan opini mendesak yang akhirnya KPK sesat informasi. Nggak untuk bisa. menindaklanjuti Nggak laporan bisa, masyarakat Ray. terkait Nggak bisa dengan penggiringan opini dijadikan alat, dan laporan gitu ya, untuk masyarakat menghentikan yang Pak dibawa Jokowi. ke Nggak KPK bisa. itu. Bung Rey, Nggak jangan bisa menggiring, silakan dia. jangan menggiring itu. Hah? Gitu loh. Ya kan? Gimana? Ini sudah dijelaskan kan? Jelaskan oleh apa? Bang Amar. Kalau kita Yang bicara masalah bukan korupsi, kita ya, bukan tadi kita kan ada yang salah satu menjawab poin. itu. Korupsi. Yang Dari dulu menjawab- tuh korupsi ada. Bukan Ya? kita yang menjawab itu. Yang menjawab itu aparat penegak hukum. Silakan. Maka sudah Pak dilaporkan Jokowi ke udah sampaikan KPK. jika memang ada Sekarang bukti-bukti kita tunggu silakan. KPK. Jangan bermain di opini publiknya dong. Apakah KPK Kalau mau memang bicara soal menindaklanjuti hukum, ini atau silakan tidak? aparat penegak Kan hukum kira-kira itu lakukan. makanya. Pak Jokowi nggak keberatan. Kan sudah Pak dilaporkan. Jokowi nggak keberatan. Oleh karena itulah Silakan. kita tunggu. Gitu loh. Pak, Mana kita pelanggaran tunggu yang bisa KPK. dipertanggungjawabkan? Jangan Silakan aja. KPK ini ke Gitu loh. oposisi kencang, Ya, ke ini kan- dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Ini Kau yang kan kita selalu seuzon lihat aja. hari Gitu ini. loh. Itu kan gayanya Rey itu. Sekarang Gitu loh. Hah? Baik. Itu menurut Salah penggiringan kau. publik Lanjutkan untuk selepas itu. jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya ingin berikan kesempatan pada Bung Ray Rangkuti ya untuk kemudian sampaikan. Karena Anda berapa kali melaporkan katanya. Nanti ada saya tadi disambut juga. Jadi kalau apa oposisi cepat prosesnya di KPK maksudnya. Iya. Tapi kalau Anda melaporkan udah berapa kali? Itu tidak jalan. Yang dilaporkan kalau dari terakhir itu kan yang OCCRP itu kan. Sebelumnya itu kan juga udah pernah dilaporkan tapi oleh saudara Ubedillah kan. Atau karena buktinya belum ketemu mungkin Bang Ray kan Ya bisa aja. itu yang kita nggak tahu kan. Kan setidaknya itu bisa disampaikan oleh KPK bahwa misalnya data-data yang disampaikan oleh para pelapor ini belum cukup dijadikan sebagai alat bukti. Tapi Anda sendiri pas waktu melaporkan juga merasa cukup atau tidak? Wah kita cukup. Ya kalau nggak merasa cukup kan kita nggak yakin kan kita nggak mungkin bawa ke sana juga. Karena sangat potensial itu dijadikan sebagai serangan balik kan. Mencemarkan nama baik lah umumnya yang kayak begitu-begitu kan. Nah saya tidak tahu persisnya juga karena sampai saat ini kan KPK seperti tidak punya mekanisme untuk menjelaskan mana kasus yang menurut mereka, bukan menurut mereka, yang menurut mereka ya tentu menurut mereka layak dilanjutkan dan tidak layak dilanjutkan. Bukan hanya kasus kita saja ya, mungkin juga kasus-kasus yang lain yang mereka tangani yang dilaporkan oleh publik dan sebagainya gitu. Nah kasus ini ya begitu, kan sudah kita ketahui gitu. Bahkan respon KPK itu menurut saya agak aneh. Anehnya itu apa? Ketika terjadi kasus OCCRP, Pak Jokowi mengatakan buktikan saja. Nah, lalu disambut oleh KPK, silahkan laporkan. Udah dilaporkan berulang-ulang itu. Tapi masih diminta oleh KPK untuk silahkan dilaporkan gitu. Nah, ketika Hasto tanda kutip berbunyi juga soal
apa yang diduga oleh sebagian orang terkait dengan itu, lagi-lagi respon KPK itu mengatakan dilaporkan aja, gitu. Itu memang bisa mestinya berapa kali dilaporkan sih baru ditindaklanjuti oleh KPK? Silakan. Ya. Nah, saya punya ide ini sebetulnya. Bukan begini. Ide saya itu. Tadi kayak udah cukup kau kayak. Bagusnya Bung Semar dan Bung Andi yang langsung mendatangi KPK. Jadi kalau menurut saya untuk melaporkan, mungkin tidak melaporkan. Ray Rangkuti dan kawan-kawan saya tuntaskan nih yang kasusnya sering berbarengan ini. gitu. Tuntaskan Ini kasusnya. ketika melihat ada terkait kepentingan dengan yang sejalan, dia percaya asing. Tapi kalau kepentingan tidak sejalan, tidak percaya asing. Ini bicara soal kepentingan aja. Dan bicara soal hukum kan kita juga sudah dengar di KPK. Beberapa waktu lalu juga kita dengar mantan penyidik KPK Yudi sampaikan berbagai macam skema, berbagai macam prosedur di KPK. Yang memang KPK firm dia akan lakukan tindak lanjut ketika memang itu ada bukti-bukti yang cukup. Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar, dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan Jangan ini juga yang kita membangun nggak tahu, Bung Semar. sesat pikir jadinya. Makanya Jadi kita ini yang ini kita seolah-olah tidak bahwa tahu. Pak Jokowi pengen dibangun Apakah stigmanya data-data bahwa dia kita ini yang betul-betul kurang, korupsi, atau bahwa dia betul-betul KPK yang melakukan tidak mau pelanggaran. menindaklanjuti? Ya, secara hukum kan nggak ada Kita juga nggak tahu. buktinya. Makanya Gitu loh, kita nggak ada tadi minta hanya sebaiknya asumsi KPK gitu loh, hanya asumsi. membuat Jadi Bung Ray semacam membangun asumsi di pengumuman mana-mana kepada hanya sekedar publik ingin mendiskreditkan Pak bahwa Jokowi. laporan si Dan A, rasa-rasa baru kali ini mantan laporan si presiden B, seperti Jokowi laporan yang si C selalu didiskreditkan. dianggap Mantan presiden yang lain kurang enggak juga. untuk Banyak kurang kasus-kasus bukti yang dijadikan kemarin sebagai itu bukti juga gitu kayak loh, ini Pak. kan gitu loh. Di sini ada Makanya saya Tapi baru saya kali ini saya mengajak lihat Bung gitu ya Andi bahwa teman-teman dan Bung gitu ya, bahwa Semar teman-teman untuk mengkritisi langsung datang ke sebetulnya KPK. mantan presiden Minta KPK yang lalu-lalu enggak. terbuka. Bagaimana Pak SBY, Apakah bagaimana Ibu laporan Mega, masyarakat bagaimana yang lain. terkait Kenapa itu dengan tidak Pak dipersoalkan Jokowi juga itu ketika mereka Baik. lengser. tidak Tapi memenuhi ketika Pak Jokowi bukti sudah atau pensiun masih Oke, baik. Baik, poinnya sudah ditambah. jauh lebih besar kali Ya, kalau sebentar, Bung Ray. Jokowi. Sebentar, Bung Satu Semar. aja pertanyaan saya, Bung Semar dan Bung Andi kapan mau datang ke KPK? Apa urusannya saya datang ke KPK? Apa urusannya datang ke Siapa KPK? yang menggugat yang Apa mendalilkan? urusannya Bung Rey? Siapa yang melakukan Tidak ada gugatan urusan buat kita yang datang ke mendalilkan? sana. Kok kita yang harus mendalilkan? Kalau laporan Kalau Anda dia di bisa sana mendalilkan, tidak kau Bung Refli. gugat, Rey. artinya laporan Bentar, Anda di sana Supaya selesai. ditangkap. Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, Nggak bisa mendalilkan malah katakan. minta tolong yang lain. Kalau Dari bisa sana. ditindaklanjuti, Bung Ray, sebentar, Bung Ray. ditindaklanjuti. Gitu Bagaimana? loh. Di sini ada pakar hukum Bung Nah, ini Refli kita Harun. tunggu nih. Oke. Gimana Bung Refli Anda melihat ini?